Kerjakan soal ini dalam waktu 5 detik. Sekarang juga. Dan tulis di kolom komentar dan gabung grup juga. Halo teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Pada soal ini kita disuruh untuk mencari gambar selanjutnya dari deret gambar berikut. Nah, kita analisis dulu aja deret gambarnya untuk mendapatkan petunjuk. Kalau kita lihat nih, teman-teman, dari deret gambar ini, perubahannya terjadi pada objek lingkarannya. Di mana untuk yang atas nih, dari sini ke sini, objeknya berubah warna dan berubah ukuran. Dari tadinya hitam menjadi putih, dari besar menjadi lebih kecil. Dari sini ke sini, berubah warna dan ukuran juga. Perubahannya juga sama, masih sama ya, warna dan ukuran. Ya, sehingga yang atas lingkarannya berubah menjadi semakin kecil dan warnanya berselang-seling. Sedangkan untuk yang bawah, warnanya berubah, tapi lingkarannya berubah menjadi lebih besar, bukan lebih kecil. Yang ini berubah warna dan jadi lebih besar, ini juga berubah warna dan jadi lebih besar. Nah, dari sini kita dapetin petunjuk nih teman-teman, bahwa lingkaran atas membesar, sedangkan lingkaran bawah mengecil, warna lingkarannya selalu berselang-seling. Kita tinggal eliminasi aja opsi jawaban yang udah pasti salah. Untuk lingkaran yang ada di atas, dia udah pasti harus berwarna hitam. Ya, jadi yang tidak berwarna hitam, ini udah pasti salah. Dan secara ukuran pun dia harus lebih kecil dari ukuran lingkaran yang terakhir ini, teman-teman. Jadi D salah karena dia malah lebih besar, E juga salah. Tinggal bandingkan B dan C. Dimana kalau kita lihat nih, di antara B dan C, untuk yang bawah tadinya hitam harusnya kan menjadi putih dan lebih besar. Jadi jawabannya ada di opsi yang B ya. Halo teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Pada soal ini kita disuruh untuk mencari gambar selanjutnya dari deret gambar berikut. Nah, kita analisis dulu aja deret gambarnya untuk mendapatkan suatu petunjuk, gitu ya. Kalau kita lihat nih dari gambar yang pertama, di sini ada bidang segi 6 ya, teman-teman. Di mana di dalam bidang segi 6 ini terdapat objek garis berpanah. Kita lihat objek garis berpanahnya dulu. Kalau kita lihat dari gambar 1 dan seterusnya, dia selalu berubah posisi, ya, konsisten berubahnya, panahnya ini seperti memutar ke arah kanan. Kita gunakan garis bantuan, kan ini yang untuk gambar kedua panahnya jadi seperti ini ya, teman-teman. Panah yang tadinya lurus ke atas berubah jadi seperti ini, itu akan terjadi kalau dia diputar sebesar kurang lebih 45 derajat. Ya. Kalau misalkan dia diputar lagi sebesar 45 derajat, berarti akan menjadi garis horizontal dengan arah panah ke kanan. Diputar lagi 45 derajat, jadi seperti ini. Ya, dan ini terjadi pada gambar yang 2, 3, dan 4 ya teman-teman. Artinya untuk objek garis berpanahnya bisa kita simpulkan dia harus diputar sebesar 45 derajat. Sedangkan untuk objek segi 6-nya kita lihat juga dia selalu berubah ya teman-teman. Artinya dia juga terputar. Nih berarti bisa kita simpulkan gambar ini harus diputar sejauh 45 derajat searah jarum jam secara keseluruhan. Ya, untuk menentukan opsi jawaban yang benar, kita analisis dari garis berpanahnya dulu aja. Garis berpanah ini
kalau kita putar lagi 45 derajat akan vertikal ke arah bawah. Jadi yang tidak vertikal ke arah bawah udah pasti salah. Opsi B, C, dan D ini kita eliminasi aja. Selanjutnya kita bandingkan antara opsi A dan E. Di opsi A, ya ini terjadi perubahan posisi segi 6-nya, teman-teman. Sedangkan di opsi E, posisi segi 6-nya sama persis dengan gambar awal. Kalau kita totalkan dari gambar awal ke gambar yang ditanyakan ini ya, teman-teman, berarti kan total mereka itu diputar atau gambar ini tuh diputar sejauh 90 derajat. Objek segi 6 ini jika diputar sejauh 90 derajat, maka dia akan kembali kepada posisi awal. Jadi jawaban yang benar ada di opsi yang E ya. Halo teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Pada soal ini kita disuruh untuk mencari gambar selanjutnya dari deret gambar berikut. Kita analisis dulu aja deret gambarnya. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan, deret gambar ini terdiri dari objek lingkaran hitam yang ada pada segi 4 gitu ya teman-teman. Dan jumlahnya berbeda-beda. Kita nyatakan dulu nih jumlahnya. Untuk yang ada di segi 4 sini berarti jumlahnya ada 6 lingkaran hitam. Sedangkan yang di sini ada 5, yang di sini ada 4, dan yang di sini ada 3. Ya, kalau kita buat suatu pola, berarti ini tuh harus turun 1 jumlahnya. Harus berkurang 1. Kita cek lagi dulu untuk yang di bawah ya, untuk memastikan polanya. Yang ini jumlahnya 2, yang ini jumlahnya 3, yang ini jumlahnya 4, dan yang ini jumlahnya 5. Sedangkan yang di bawah berarti polanya ini naik 1 secara jumlah atau bertambah 1. Maka kita dapatkan suatu petunjuk di mana jumlah lingkaran atas harus berkurang 1 dan yang bawah bertambah 1. Nah, di sini kita tinggal lihat aja nih teman-teman. Untuk yang atas kan tadinya 3 nih. Dari gambar yang terakhir tadinya 3. Berarti harus berubah menjadi 4. Sedangkan yang bawah ini tadinya 5. Harus berubahnya menjadi, ini yang atas kan berkurang 1. Maaf, diralat ya. Kalau berkurang 1, ya dari 3 harus menjadi 2, yang bawah dari 5 bertambah 1 justru. Harus menjadi 6. Dari opsi jawaban yang ada, yang memenuhi syarat atas 2, bawah 6, berarti ada di opsi yang C ya teman-teman. Halo teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Pada soal ini kita disuruh untuk mencari gambar selanjutnya dari deret gambar berikut. Kalau kita lihat secara keseluruhan, di gambar ini terdiri dari beberapa objek lingkaran hitam yang ada pada bidang segi 6 dengan jumlah yang berbeda-beda. Nah, maka kita harus curiga terhadap jumlahnya nih, teman-teman. Kita lihat dulu untuk gambar yang pertama, jumlah lingkaran hitamnya ada 5. Sedangkan gambar yang kedua, jumlah lingkaran hitamnya ada 8 ya, teman-teman. Gambar yang ketiga, jumlah lingkaran hitamnya berkurang, tapi yang satu jadi besar nih. Untuk yang kecilnya 1, ya, sedangkan untuk yang besarnya juga 1 nih. Di sini. Selanjutnya, untuk yang gambar keempat,
ini juga terdiri dari satu lingkaran besar dan beberapa lingkaran kecil. Lingkaran besarnya 1, lingkaran kecilnya ada 4 ya, berarti. Nah, kalau kita lihat polanya nih, teman-teman, dari 5 ke 8, lingkaran kecilnya bertambah 3. Dari 8 ke selanjutnya kita masih bingung nih, karena ada ukuran yang berubah, misalkan gitu. Tapi dari gambar ketiga ke gambar keempat, ini lingkaran kecilnya juga sama, bertambah 3 untuk yang kecilnya. Ya, artinya akan sangat mungkin sebenarnya polanya konsisten, lingkaran kecilnya itu bertambah 3, tapi jumlah lingkaran kecil ini di gambar ketiga dikonversi menjadi jumlah lingkaran besar. Nih, kita lihat nih secara jumlah. Dari 8 ditambah 3 kan harusnya jadi 11. Ya, mungkin saja lingkaran hitam yang besar ini nih, teman-teman, sama dengan 10 lingkaran kecil. Jadi ini kan bersisa 1 nih. Kan ke selanjutnya juga lingkaran kecilnya bertambah 3 gitu. Jadi kita dapatkan suatu petunjuk bahwa lingkaran kecil selalu bertambah 3 dan satu lingkaran besar sama dengan 10 lingkaran kecil. Di sini kalau kita jumlahkan nih, dari tadinya 1 lingkaran besar, 4 lingkaran kecil, lingkaran kecilnya kan di sini bertambah 3 jadi 7. Ya, 7 lingkaran kecil belum bisa kita konversi menjadi lingkaran besar. Berarti lingkaran besarnya tetap 1 aja, dan lingkaran kecilnya harus jadi 7. Yang memenuhi syarat tersebut ada di opsi yang mana nih, teman-teman? Dengan jumlah lingkaran kecil 7 ada di opsi yang B ya. Halo teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Pada soal ini kita disuruh untuk mencari gambar selanjutnya dari deret gambar berikut. Nah, pertama-tama kita lihat dulu aja nih yang paling terlihat, yaitu objek segi empatnya. Yang pertama, dia berwarna hitam, jadi berwarna putih, jadi berwarna hitam, jadi berwarna putih. Berarti sesuai dengan pola ini, yang selanjutnya harus berwarna hitam. Karena kan objek segi empatnya warnanya berarti berselang-seling ya. Di sini kita eliminasi aja yang bukan hitam, A dan B. Udah pasti salah. Selanjutnya, perubahan yang terlihat lagi ada pada lingkaran abu-abu ini, teman-teman. Kan terdiri dari 3 lingkaran putih dan 1 lingkaran abu-abu. Posisi lingkaran abu-abunya berubah-berubah, dan dari perubahan posisi ini bisa dicapai jika dia dirotasi berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Ya, jadi kita dapetin 2 petunjuk, warnanya berselang-seling dan diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kita lihat nih, kalau berlawanan arah jarum jam, berarti objek lingkaran abu-abu ini ya harus berubah posisinya menjadi ada di sebelah kiri atas. Jadi jawabannya ada di opsi yang D ya.